Selamat malam member PHP Indonesia, selamat bergabung kembali di dalam program PHP ID Online Learning edisi ke-203 malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama 2 tahun terakhir ini dalam program PHP ID Online Learning. Dan ya, saya tetap masih semangat untuk mengerjakan program ini karena saya yakin teman-teman adalah teman-teman yang sama dengan saya, sama dengan Om Setia yang akan jadi pemateri kita. Kita semua adalah pembelajar-pembelajar sejati. Apapun ilmu yang mungkin menarik buat kita ikuti, kita selalu ikuti. Sama seperti dengan program PHP ID Online Learning ini. Dan pada malam hari ini, di topik yang sangat spesial malam hari ini karena saya mendatangkan seorang guru besar, guru besar aja deh, Om Setia Budi. Beliau adalah seorang dosen, seorang machine learning practitioner, Python user, seorang Linuxer, pengguna Linux, dan juga yang empunya channel Indonesian Belajar, channel paling populer, salah satu paling populer di Indonesia untuk pembelajaran edukasi online. Beliau pernah nodong saya beberapa waktu yang lalu, nah kali ini saya balik nodong sama beliau. Dan malam hari ini beliau akan bercerita banyak tentang topik yang sangat asik buat kita malam hari ini mengenai A Brief Story of IT Education Channel Indonesian Belajar. Gimana proses untuk membangun Indonesia Belajar untuk menjadi besar sama seperti ini. Karena memang sama seperti Om Setia Budi, Om Sandika Gali, sama seperti saya juga. Kami itu adalah orang-orang yang berharap akan ada banyak orang-orang Indonesia, orang-orang IT yang bisa membangun channel-channel pembelajaran. Karena Indonesia butuh banget talent nih. Butuh banget resource-resource berbahasa Indonesia yang bisa melatih orang-orang untuk belajar teknologi yang sekarang Indonesia diserbu soalnya dengan aneka teknologi, aneka produk dan layanan-layanan luar yang masuk ke kita. Ya siapa lagi yang akan menguasainya kalau bukan kita. So perlu banget pembelajaran channel pembelajaran, dan hari ini Om Setia Budi akan share soal Indonesian Belajar. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Kita buat sebanyak-banyaknya. Kita duplikat Om Setia Budi sampai 100 orang kalau perlu. Biar punya alternatif untuk belajar aneka ilmu yang mungkin bisa kita share ke teman-teman di komunitas teknologi. Seperti biasa, program PHP AD Online Learning berlangsung selama 45 menit. Dan di bagian kedua, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar, manfaatkan di FB, di komen. Ya, sekarang sih memang baru sedikit, baru 5. Ya, kalau boleh say hi lah, siapa nih 5 orang nih. Nggak ketahuan soalnya kalau di FB nih siapa yang hadir. Say hi aja biar saya tahu. Ini ada Om Adi Surya Agus juga. Welcome. Dan teman-teman yang lain silakan say something di komen. Dan PHP AD Online Learning tentu terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor, dalam hal ini dari Niaga Oster, dan dari Kodepolitan, Refactory, Kiskas, Sendit, Rumah Komunitas, dan T-Labs. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang mendukung program ini. Sehat selalu untuk seluruh staff dan CEO-nya dan seluruh yang bekerja di tempat itu. Kita tetap semangat, kita tetap berjuang di tengah pandemik, dan berharap kita di tahun 2000 ini going to next level. Karena ini sudah setengah tahun nih, sudah setengah perjalanan. So, tanpa perlu menunggu waktu lebih lama lagi, kita akan segera mulai PHP ID Online Learning kita, dan waktu dan tempat saya serahkan ke Om Setia. Silakan. Oke, saya bisa share screen kan ini ya? Seharusnya sudah bisa. Desktop 2. Coba dulu ya. Sebentar. Muncul ya ini ya? Oke. Ya. Oke. Nah, ya, pertama-tama ini saya ucapkan selamat dulu nih ke PHP ID Online Learning nih. Ternyata sudah mencapai 200 lebih ya episodenya. Ini amazing banget kalau menurut saya. Ini suatu bentuk konsistensi yang luar biasa banget dan layak diapresiasi. Saya pribadi merasa sangat terhormat nih diundang oleh Bang Peter nih untuk ngisi di PHP ID Online Learning. Tapi tadi kayaknya terlalu terlalu melambungkan nih, jadi saya sedikit degan ya. Saya coba deliver sesinya dengan lebih santai. Hari ini saya mau berbagi mengenai judulnya A Brief Story ya of IT Education Channel Indonesia Belajar. Objektif dari sesi ini sederhana aja sebenarnya, sama seperti yang tadi Bang Peter sampaikan, bahwa saya pribadi berharap agar nanti di antara teman-teman ini ada juga yang nantinya tertarik nih ya untuk membangun sebuah media pembelajaran ya atau channel pembelajaran yang harapannya juga nanti bisa membantu munculnya ya talenta-talenta digital baru di Indonesia.
gitu. Jadi objektifnya cukup simpel. Hopefully nanti bisa menginspirasi teman-teman. Oke, sebelum beranjak lebih jauh ya, mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu ya apa itu Indonesia Belajar. So saya coba perkenalkan dulu ya. Indonesia Belajar itu basically sebuah channel IT education ya, channel pembelajaran dalam bidang IT. Nah ini motonya ya, ini spirit dari channel Indonesia Belajar adalah banyak belajar biar bisa bantu banyak orang. Ya nanti saya akan coba sedikit cerita mengenai latar belakang dari spirit ini. Nah ini dia seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ya Indonesia Belajar adalah sebuah IT education YouTube channel berbahasa Indonesia. Ya, jadi semua materinya disampaikan dalam bahasa Indonesia, belum ada materi yang disampaikan dalam bahasa Inggris dan memang belum punya planning ya untuk menyampaikan materi dalam bahasa Inggris. Alasannya kenapa nanti saya juga akan sebutkan. Nah, um, short URL-nya bisa diakses lewat s.id/belajaridn. Dan seperti tadi Bang Peter sebutkan juga, ya sebelumnya juga saya pernah mengundang Bang Peter ya untuk sharing di salah satu sesi podcast di Indonesia Belajar. Seperti itu. Nah itu brief story, a brief description tentang channel Indonesia Belajar. Seperti itu. Oke, saya sendiri ya nama saya Budi, ya nama lengkapnya Setia Budi, feel free untuk panggil saya Budi. Saya adalah seorang IT Education Content Creator dan juga seorang dosen ya. Dan juga memang punya ketertarikan spesifik di bidang data science dan machine learning gitu. Dan makanya di channel Indonesia Belajar tuh topik-topik bahasannya lebih kurang ya di area-area itu ya. Ada machine learning, ada seputar data science ya, dan juga Linux ya, karena tadi juga pernah sempat disebutkan ya bahwa saya ini pengguna Linux juga ya. Dan sejak 2013, in fact saya memang sudah fully migrate ke Linux dan ya saya very happy dengan Linux. Tuh. Oke, saya coba cerita sedikit dulu ya mengenai proses perjalanan dari channel Indonesia Belajar sendiri, kapan dimulai, dan bagaimana perjalanannya, apa yang menginspirasi, tantangan-tantangan selama menjalaninya seperti apa, pertumbuhannya bagaimana, saya akan coba share di sini. Oke. Ide dari channel Indonesia Belajar sendiri itu sebenarnya muncul di tahun 2015. Jadi ini first stage-nya nih. Ini tahap pertamanya tuh di tahun 2015 saat saya masih di Australia dulu, sewaktu saya menjalani PhD. Ada dua orang yang menginspirasi saya. Iya, ini dua orang ini nih. Kalau ini mesti udah banyak yang kenal ya, Pak Dika ya, Pak Sandika Galih ya. Yang satu lagi, yang ini namanya Mitch Albom. Nah, Mitch Albom itu buat teman-teman yang belum kenal, Mitch Albom itu beliau seorang penulis buku dan kebetulan saya termasuk orang yang menyukai karya-karya beliau. Beliau banyak nulis buku, ada yang Five People You Met in Heaven, terus juga nulis buku Tuesday with Morris ya, dan banyak buku-buku lainnya. Beberapa juga sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Bukunya menurut saya bagus banget dan sangat inspiratif. Nah, singkat cerita, waktu itu saya sedang menjalani PhD, terus saya juga sedang membaca salah satu buku ya, yang ditulis oleh Mitch Albom. Judul bukunya adalah Tuesday with Morrie. Sewaktu membaca buku tersebut ya, dan juga lingkungan saya saat itu di Australia itu menjadikan saya banyak bertanya mengenai value ya, nilai dalam hidup. Ada dorongan yang kuat ya, apalagi setelah membaca buku Choose David Morey, ada kesadaran bahwa hidup itu singkat. Dan hidup yang singkat ini perlu diisi ya dengan sesuatu yang punya value ya, dan impactful ke lingkungan sekitar kita, ke society. Ya. Waktu itu ya itu urgensi itu makin ketara ya, dan tapi saya bingung waktu itu ya, saya mau bikin apa, saya mau ngasih value apa, dan saya mau ngasih value kemana gitu kan, saya mau memberikan dampak kemana, saya nggak tahu waktu itu. Dan saat itu malam harinya di 2015 ya, saya iseng-iseng random browsing, ketemu nih dengan channel YouTube yang waktu itu masih
baru memulai ya. Jadi Pak Dika juga baru memulai channel Indonesia Belajar itu di eh eh ini slide saya sudah berganti kan ya? Sorry. Sudah sesuai kan ya slide-nya? Hopefully sudah sesuai. Sekarang slide-nya ada Sandika Gali sama itu. Yep. Oke, oke, oke. Sesuai kalau gitu. Oke, ya, di malam harinya saya random browsing, saya ketemu salah satu channel YouTube yang menarik ya, yang waktu itu masih baru memulai ya. Karena di 2015 itu adalah momen di mana Pak Dika juga baru memulai channel web programming Unpas. Saya ngelihat, wah ternyata di Indonesia sudah ada nih ya orang yang berbagi ya. Dan kebetulan juga latar belakangnya akademisi seperti saya, dosen juga, dan topik-topiknya juga seputar web programming waktu itu. Terus saya lihat, oke, ini cukup menarik, tapi yang jadi permasalahan adalah bagaimana dengan konsistensinya, ya, bagaimana juga dengan, eee, ya ini ya, konsistensi sih terutama sekali sih. Jadi saya waktu itu masih sedikit, ragu juga ya mengenai konsistensi. Akhirnya ya udah saya coba pantau channel-nya, ya, dan yang menarik adalah makin lama itu saya lihat Pak Dika juga makin ini ya, makin serius dalam menggarap materi-materinya, secara kualitas penyampaian juga makin baik ya, dari kualitas video, terus, cara penyampaian itu keep improving dan itu makin menginspirasi saya. Dan ya itu di akhir 2015 atau di tengah saya agak lupa, akhirnya saya berpikir bahwa, oh mungkin ini bisa jadi juga cara buat saya ya untuk, bring value and impact ya untuk society, ya. Terus waktu itu saya berpikir, oke kalau gitu, cara saya adalah ya dengan membangun sebuah channel pembelajaran. Nah waktu itu saya berpikir bahwa, oke kalau gitu saya harus bangun channel pembelajarannya seputar IT tapi dalam bahasa Inggris, karena kan impact-nya jadi lebih besar, ya. Karena kan kalau saya deliver materi dalam bahasa Inggris berarti, yang akan mendapatkan benefit dari materi yang saya buat tentunya lebih luas. Tapi akhirnya saya mulai berpikir lagi, materi dalam bahasa Inggris kan sudah terlalu banyak dan sudah banyak yang bagus juga. Tetapi kalau di Indonesia, yang dalam bahasa Indonesia itu belum banyak dan saya mau bantu kontribusi sesuatu ya buat bangsa Indonesia. Akhirnya waktu itu saya mulai mengerucutkan diri dan, eee, memutuskan bahwa oke, materi pembelajarannya nanti harus dalam bahasa Indonesia, gitu. Dan akhirnya, mulai tuh ya mencari nama ya untuk, channel YouTube-nya dan muncul, nama Indonesia Belajar. Jadi kalau teman-teman cek di channel YouTube Indonesia Belajar tuh kelihatan ya, establish-nya di tahun 2015, gitu. Karena pertama kali di-create itu tahun 2015 sebenarnya. Nama itu muncul juga di tahun 2015 dan spirit banyak belajar biar bisa bantu banyak orang juga munculnya di 2015 ya. Karena, saat itu saya berpikir bahwa, oke motivasinya ini harus clear nih, tanpa motivasi yang clear saya nggak akan mungkin bisa, konsisten nantinya dalam, membangun, channel pembelajaran ini. Itu waktu itu sempat melakukan brainstorming dan perenungan, akhirnya ya tadi ya, muncul, rangkaian kata banyak belajar biar bisa bantu banyak orang. Itu fase pertama ya, stage 1 tuh, di 2015, 2016 ya. Itu fase di mana planning ya, planning, channel YouTube. Tetapi channel YouTube-nya nggak jalan ya, nggak pernah muncul video pertama ya, karena di tahun-tahun tersebut juga masih sangat sibuk sekali, dengan aktivitas riset saya. 2017 tengah saya balik ke Indonesia dan sibuk dengan aktivitas mengajar dan hal-hal administrasi lain di kampus. 2017 tanpa video. 2018 putri saya lahir di bulan Agustus ya, Paramita. Paramita lahir di bulan Agustus 2018, lalu di September, Oktober ya, waktu saya menggendong putri saya ini, saya kembali diingatkan nih terkait value ya. Dan saya kembali diingatkan bahwa dulu di tahun 2015 saya pernah membuat suatu channel pembelajaran ya walaupun belum ada videonya ya dengan nama Indonesia Belajar.
Lalu akhirnya ya saya mulai merenungkan lagi dan saya mulai teringat lagi ya mungkin ini momen yang pas nih untuk memulai, memberikan impact ya ataupun dampak. Akhirnya pada tahun 2019 Januari saya mulai membuat video pembelajaran pertama. Iya, jadi, walaupun idenya muncul di 2015 ya, tetapi in fact video pembelajaran di Indonesia Belajar sendiri baru di-generate itu di Januari 2019 ya. Jadi waktu, delay-nya lumayan panjang ya dari 2015 ke 2019 tuh teman-teman. Ada sekitar, 3 tahun lebih ya atau hampir 4 tahun. Nah, mmm, di tahun 2019 juga saya belum menggarap materi-materi pembelajaran, yang mendukung perkuliahan saat itu. Karena waktu itu saya berpikir bahwa, saya harus belajar dulu bagaimana cara membuat video pembelajaran yang baik. Saya juga harus belajar karena kan gini, mengajar dalam bentuk video, bila dibandingkan mengajar di kelas, itu pasti butuh approach yang berbeda atau pendekatan yang berbeda dan saya aware dengan itu. Jadi saya manfaatkan nih, eee, masa-masa di awal tahun 2019 tadi untuk bereksplorasi ya, terkait bagaimana cara mengajar yang pas, dengan memanfaatkan video pembelajaran. Dan topik yang saya angkat waktu itu juga topik yang sebenarnya kayaknya nggak banyak orang yang into ya dengan topik itu. Yang pertama adalah pengenalan Vim ya, karena saya termasuk orang yang suka menggunakan Vim sebagai text editor ya, dan lanjut lagi yaitu pengenalan Tmax ya. Ini kalau dibilang view ya sangat kecil sekali ya, karena kan nggak banyak orang yang menggunakan Vim ataupun Tmax, untuk day to day, activity mereka. Nah, tetapi melalui 2 seri pembelajaran ini saya banyak belajar terkait bagaimana cara membuat video dan juga bagaimana ya tadi ya, hal-hal basic seperti bagaimana melakukan recording, bagaimana melakukan editing belum di sini ya, karena ini saya belum paham mengenai editing, di tahun 2019 awal ya. Jadi sekali take, oke, lalu upload ya. Kalaupun ada salah, eee, penyampaian saya harus rekam ulang ya. Jadi ini sangat-sangat painful sekali. Tetapi saya banyak belajar mengenai artikulasi, cara penyampaian, bagaimana menyampaikan dengan, ringkas dan jelas. Lalu berikutnya setelah 2 playlist ini baru saya menggarap playlist yang ketiga yaitu terkait Python. Nah ini sudah mulai nih, mengarah ke materi perkuliahan, ya. Karena di sini kan saya banyak berbagi, mengenai cara penulisan, Python code yang readable ya atau istilahnya Pythonic, idiomatic Python, tuh. Mmm, itu perjalanan di 2019 ya. Lalu 2019 berakhir dan muncul 2020 ya, dan di awal 2020 juga muncul yang namanya Covid. Ini dia, ya akhirnya kuliah harus online ya, tidak ada lagi perkuliahan tatap muka, ya semuanya harus dilakukan secara online. Dan waktu itu saya udah mulai mikir nih, kuliah online kalau di-deliver secara live itu bakal banyak masalah nih, ya karena tidak semua orang punya koneksi internet yang stabil, ya. Dan juga banyak gangguan-gangguan seperti bisa jadi mati listrik, koneksi internetnya mati misalkan, ya. Belum lagi belajar dari rumah itu kan cukup challenging ya sebenarnya ya, bukan bukan hal yang mudah juga karena kan banyak distraksi-distraksi. Akhirnya, saya putuskan ya untuk terus memproduksi video-video pembelajaran dan, mulai berfokus nih ke materi-materi terkait, mata kuliah yang saya ampu, ya. Dan, ya buahnya cukup menarik sih kalau menurut saya ya, karena sepanjang tahun 2020 dan 2021, saya berhasil men-generate banyak video pembelajaran ya, banyak playlist pembelajaran terkait materi-materi perkuliahan, ya. Ada materi terkait algoritma pemrograman, lalu ada materi juga terkait statistika ya, statistika deskriptif, saya juga meng-cover materi mengenai, probabilitas, ada juga materi mengenai statistika inferensi, lalu juga meng-cover materi tentang, dasar-dasar SQL ya untuk, basis data.
dan juga materi-materi yang berkaitan dengan data science, ya, seperti visualisasi data dengan Matplotlib, lalu juga ada satu seri khusus yang membahas mengenai Python Pandas, dan juga seri khusus ya yang membahas mengenai pengenalan machine learning dengan scikit-learn. Seperti itu. Jadi 2020 dan 2021 ini kalau bagi channel Indonesia Belajar itu merupakan periode di mana saya bisa benar-benar berfokus ya untuk membangun video-video pembelajaran. Tuh. Dan di akhir 2021 akhirnya semua materi perkuliahan yang saya ampu itu bisa dibilang 95%-nya sudah ada video pembelajarannya. Gitu. Jadi ya di satu sisi pandemik ini memang problematik ya, tetapi di sisi yang lain juga ternyata menjadikan saya punya kesempatan ya untuk membangun video-video pembelajaran gitu. Dan ternyata yang menerima benefitnya itu tidak hanya mahasiswa di kelas saya ya, tetapi juga ternyata ada banyak mahasiswa-mahasiswa di kampus lain yang juga bisa menikmati materi-materi pembelajaran yang saya buat di channel Indonesia Belajar. Dan itu adalah sesuatu yang sangat apa ya, sangat membahagiakan ya bagi saya ya. Karena kan ide awal dari membangun channel Indonesia Belajar sendiri kan memang untuk membantu banyak orang gitu. Lalu sampai dengan tahun 2022 sekarang ini variasinya jadi makin beragam nih ya. Karena awalnya channel Indonesia Belajar itu kan fokusnya pada eee, rekaman ya, screencasting terkait materi-materi pembelajaran. Tetapi ya selama pandemi ini akhirnya jadi banyak berinovasi juga dan memunculkan beberapa program baru ya seperti podcast ya. Lalu juga ada program podcast ini cukup fenomenal nih, ini makanya saya sertakan di slide. Ini merupakan podcast pertama yang saya garap untuk channel Indonesia Belajar dan ini Teddy Aryono ini merupakan guest pertama untuk podcast. Ya, jadi Bro Teddy ini dari AWS Indonesia dan ya kita sempat ngobrol-ngobrol berdua. Kita sepakat bahwa yang namanya cloud computing itu eh, bakal banyak diterapkan di Indonesia termasuk juga dan kita butuh nih untuk membuka wawasan baik pelajar, mahasiswa maupun orang awam ya di Indonesia sebanyak mungkin untuk bisa mengenal yang namanya teknologi cloud computing. Ya akhirnya ya hasil obrolan tadi membuahkan suatu inisiasi ya untuk memulai suatu podcast ya gitu. Dan ini merupakan podcast perdana. Nah, selain podcast, hal lain yang muncul adalah sesi live stream nih, karena sebelumnya di channel Indonesia Belajar nggak pernah ada live stream. Oh ya, podcast juga sampai tahun 2022 ini, sampai sekarang ini juga masih bergulir ya. Jadi, channel Indonesia Belajar masih secara rutin juga menggelar sesi podcast. Nah, selain podcast juga muncul inisiatif lain yaitu live stream ya. Ini juga sama nih, inisiasi ini juga munculnya dari teman-teman AWS ya, AWS Indonesia. Kami ngobrol-ngobrol, waktu itu Bro Petra ya. Bro Petra itu ngajak diskusi, ngajak ngobrol, tertarik nggak nih kalau misalkan kita garap event live stream ya di channel Indonesia Belajar gitu. Nah, waktu itu saya share bahwa oke, menarik sih, tapi kita coba mulai topiknya dari topik yang dasar ya. Dan waktu itu kita sepakati ya ini topiknya adalah pengenalan cloud computing ya. Materinya sangat-sangat basic sekali dan waktu itu jalan ada 15 sesi ya. Jadi selama 15 minggu berturut-turut ya kita menggelar sesi live stream ini gitu. Dan ya ini yang menariknya adalah sesi live stream ini juga masih terus berjalan nih sampai sekarang ini gitu. Lalu selain live stream akhirnya saya mulai memberanikan diri nih karena kan sewaktu mengajar di kelas seorang dosen kan biasanya ini ya ada banyak insight ataupun banyak general general advice ya atau nasihat-nasihat yang umum disampaikan ke mahasiswa. Ya akhirnya ya general advices tersebut yang biasa saya sampaikan ke mahasiswa saya di kelas, saya tuliskan ya, saya formulasikan, saya pikirkan lagi, akhirnya saya buatkan rekamannya dan ini memunculkan section baru di channel Indonesia Belajar yaitu CSD atau catatan seorang dosen gitu. Jadi sesi podcast, live stream maupun CSD ini merupakan
pengembangan ya dari yang awalnya hanya berfokus pada pembuatan materi-materi pembelajaran. Nah, keberadaan channel Indonesia Belajar ini sendiri juga akhirnya ini ya memungkinkan saya untuk berkoneksi ya dan terhubung dengan beberapa teman-teman lain yang juga membangun channel pembelajaran. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini kan ada Mas Hilman Ramadan ya. Mas Hilman ini yang memiliki channel sekolah coding. Terus di sini ada Kang Pukis ya dari kelas terbuka dan ini ya tentunya teman-teman nggak asing ya, Pak Sandika Gali dari channel web programming Unpas dan ini juga ada Mas Dea Dea Afrizal ya. Nah, eee, waktu itu kita kumpul di Bandung nih ya, di salah satu, mall di Bandung. Kebetulan, mmm, teman-teman ini akhirnya dikumpulkan bareng ya gara-gara ada yang datang nih dari Makassar ya. Datang jauh-jauh dari Makassar akhirnya pada ngumpul semua nih, gitu. Jadi ini memang pertemuan yang cukup spesial dan ini, hanya mungkin terjadi ya karena adanya Indonesia Belajar kalau menurut saya, gitu. Dan senang sekali ya bisa ketemu dengan teman-teman yang lain yang memang juga punya visi yang sama untuk, membantu perkembangan, IT di Indonesia, gitu. Dan di tahun 2022 ini juga cukup fenomenal karena di bulan Mei 2022, channel Indonesia Belajar itu sudah memiliki video 500 ya, dalam jumlah 500 video ya. Kalau sekarang ini berarti sudah 500 plus-plus ya, sudah lebih dari 500 video dan ya saya sangat menikmati sekali proses pembuatan, setiap video yang ada di channel Indonesia Belajar. Nah, itu teman-teman lebih kurang mengenai perjalanan dari channel Indonesia Belajar. Nah, berikutnya ya ini, ya saya kembali melontarkan harapan sih sebenarnya, harapannya setelah mendengarkan perjalanan dari channel Indonesia Belajar ini, ada di antara teman-teman juga yang mulai tertarik ya untuk, eee, menjadi IT education content creator di YouTube untuk topik-topik yang, berbahasa Indonesia. Nah, berikutnya saya coba berikan beberapa, checklist ya atau general advice, bagi teman-teman yang memang tertarik untuk memulai channel pembelajaran. Di sini ada 4 poin teman-teman yang menurut saya penting banget untuk diperhatikan. Poin yang pertama adalah terkait, motivasi ini teman-teman, ya. Karena membangun channel pembelajaran ya, channel YouTube pembelajaran, itu tidak sama dengan menjadi seorang YouTuber untuk topik entertainment, ya. Jadi kalau kalau memang ekspektasi teman-teman dalam memulai channel pembelajaran adalah agar bisa menjadi YouTuber, seperti YouTuber-YouTuber di channel-channel entertainment, saya rasa itu bukan motivasi yang pas ya, karena nanti ujungnya bakal kecewa, ya. Misalkan, "Oh saya mau bangun channel pembelajaran supaya saya jadi terkenal," gitu kan ya. Eee, itu bisa jadi akan berujung pada kekecewaan, ya. Nah makanya motivasi ini penting banget, ya. Motivasinya harus clear, ya, harus jelas, dan menurut saya sih motivasi terbaik adalah ya tadi ya untuk bantu, eee, perkembangan dari digital talent di Indonesia, gitu. Karena kalau memang motivasinya untuk gaining profit ya atau, financial benefit menurut saya, akan sangat-sangat sulit sekali. Iya, sangat-sangat sulit sekali untuk konteks channel pembelajaran di Indonesia. Gitu. Jadi, harus hati-hati, dalam motivasi kalau menurut saya, gitu. Yang kedua adalah, nah ini, kalau motivasinya sudah clear, ya, sudah settle motivasinya, yang kedua adalah terkait komitmen, ya. Terutama sekali di awal membangun channel sih, jadi memang harus punya planning dan komitmen yang cukup, serius ya. Misalkan, oh ya saya coba generate video pembelajaran, misalkan saya komitmen satu video, di tiap minggunya, gitu. Nah, satu video di tiap minggu itu kan berarti proses untuk membuat satu video sendiri sebenarnya nggak mudah ya, itu cukup panjang, butuh waktu yang cukup panjang. Berarti ya kalau mau berkomitmen satu video di setiap minggu, berarti ya harus punya planning dulu, ya. Bikin,
coretan-coretan dulu mengenai playlist apa yang mau dibuat, lalu pembagian topiknya seperti apa, bahasannya sampai sejauh mana gitu. Dan ya coba komitmen ya untuk eh, terus mengenerate materi-materi pembelajaran tersebut gitu. Lalu yang ketiga itu adalah terkait investasi. Nah, investasi ini bukan berarti investasi perangkat audio dan lain-lainnya ya, enggak. Lebih ke investasi waktu, ya, dan investasi energi. Ya, itu yang menurut saya penting banget sih. Karena kan untuk membuat sebuah video pembelajaran, terutama sekali yang baik ya, yang maksudnya ada post processing ya, ada editing dan lain-lainnya itu pasti butuh investasi waktu di situ. Ya, dan juga investasi skill ya. Misalkan kayak saya dulu belum paham mengenai audio dan video editing, ya akhirnya harus spending waktu belajar mengenai audio dan video editing. Gitu. Dan poin keempat yang menurut saya paling penting adalah ya enjoy. Coba untuk menikmati setiap proses dalam membangun video-video pembelajaran tersebut. Itu sih kalau menurut saya ini 4 poin yang menurut saya perlu untuk saya highlight. Gitu. Oke, semoga saya nggak overtime ini. Dan ya ini dia. Ya, ini sekedar sharing terkait perjalanan saya bersama Indonesia Belajar. Ya, salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang. Gitu teman-teman. Terima kasih. Alright, waktu masih panjang pada dasarnya. Saya close Oh, masih screen-nya ya. panjang ini ya. Oke, oke, oke. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, 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 oke. Mungkin bisa buat sesi tanya Masih, jawab ini. masih. Hah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay. Memang jadwalnya kan bisa 30-45. Oke, terima kasih untuk sharingnya dan kita akan masuk ke bagian kedua, bagian tanya jawab. Dan sebelum kita masuk ke bagian tanya jawab, teman-teman yang sudah gabung, jangan lupa siapin pertanyaan dan sampaikan aja di kolom komentar yang ada di FB PSP ID Group di sekarang yang itu ya silakan teman-teman ketik di sana dan kita akan break sebentar karena Om Setiabudi boleh mau minum, turun minum karena ada beberapa pesan yang mau lewat. Oke, sebentar. PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dalam hal ini dari Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak 2013 dengan misi membantu jutaan orang Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat untuk belajar dan berkembang. Jangan ragu memilih Niaga Hoster karena Niaga Hoster menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses. Dari Sendit sebagai perusahaan fintech Indonesia yang menyediakan infrastruktur pembayaran untuk Indonesia, memproses pembayaran, membantu marketplace menyederhanakan pembayaran, mengirimkan pembayaran dan pinjaman, mendeteksi penipuan, dan membantu bisnis bertumbuh secara eksponensial. Melayani dengan menyediakan API kelas dunia dan antarmuka dashboard yang memudahkan proses. Dari Kiskas. Kiskas merupakan platform percakapan multi-channel yang membantu bisnis untuk menciptakan customer experience yang relevan dengan cara engage melalui percakapan yang real-time dengan konsumen dalam jumlah masif. Kiskas juga merupakan partner resmi dari WhatsApp dalam membantu berbagai perusahaan di Indonesia untuk mengoptimalkan penggunaan WhatsApp untuk kebutuhan bisnis mereka. Telah membantu ratusan perusahaan di 23 industri yang berbeda, lebih dari 10 negara. Dengan multi-channel chat Kiskas, bisnis dapat mengelola pesan dari WhatsApp, Instagram, Line, FB, Messenger, dan saluran lain dalam satu dashboard dan mengintegrasikan dengan chatroom, CRM, dan berbagai macam tools bisnis lainnya. Dari Kodepolitan sebagai platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Refactory adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman. Karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Terakhir dari RK, Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Oke, itulah sponsor-sponsor kita dan kita akan langsung masuk ke tanya jawab. Teman-teman yang ada Om Adi, ini ada Om Jimmy nih. Wih, ada Om Albert Suwandi. Wah, nah orang-orang AWS semua nih yang gabung. Nanya dong. Masih ada waktu panjang banget kita ini. Oke, mungkin dari saya dulu kali ya. Mungkin dari sisi ini nih sekarang mungkin
Gimana cara Om Setia dalam memanage waktu yang wah, aktivitasnya ini banyak banget nih soalnya ngatur ritmenya gitu. Apalagi ini udah 500, saya aja 200 sudah pot-potan ini. Itu gimana tuh Pak Setia? Eh, ini sih ya, sebenarnya ya tadi ya, bisa mencapai 500 tuh sebenarnya ya diuntungkan gara-gara pandemi. Karena Oke. kan perkuliahan semuanya harus daring ya, online. Mhm. Akhirnya yaitu memungkinkan saya untuk bisa lebih banyak bekerja di depan komputer kan. Saya pribadi tipikal orang yang nggak saya pribadi tipikal orang yang kalau kerja tuh sukanya ya duduk di depan komputer. Karena bukan berarti tipikal yang antisosial ya, tapi kadang-kadang kalau kerja terus diajak ngobrol tuh kan distracted ya, terus untuk balik lagi fokus itu kan butuh waktu ya. Dan saya tipikal orang yang memang, untuk warming up laginya tuh butuh waktu yang lumayan lama. Nah, karena kondisinya jadi full online, artinya mengajar juga jadi online, maka itu kalau buat saya sih cocok banget ya, karena menjadikan saya bisa lebih fokus ya, karena kan full kerja di depan komputer, bikin planning mengenai video ya, hal-hal apa saja yang bakal saya cover, terus kalau perlu untuk beberapa poin juga dibuatkan skripnya ya, dan di malam hari biasanya saya manfaatkan untuk, recording. Ya, saya prefer untuk recording di malam hari. Kenapa? Karena, mmm, secara apa ya, secara suasana rumah juga kan tentunya lebih kondisif ya, anak sudah tidur ya, terus, tukang bakso dan tukang siomay juga sudah tidak berkeliaran di malam hari gitu kan. Jadi Sudah nggak biasanya berbunyi-bunyi tek tek udah tek nggak tek dulu. berbunyi-bunyi gitu kan ya. Jadi ya itu ideal banget sih kalau buat saya, biasanya saya recording di atas jam 10 malam sih, 10, 11, 12 ya. Nah setelah recording, Wow, sisanya untuk editing gitu. I see. Itu sih. Kalau untuk aktivitas selain aktivitas dosen, karena saya juga lihat Om Setia juga lumayan aktif di Python, di Mhm mhm. Linux. Nah, itu apa yang melatar belakanginya? Kok bisa sampai ada juga di lingkungan yang ya boleh dibilang itu lumayan ribet Mmm, sih di menurut saya sih itu. di Wow, itu komunitas ya, gimana? di komunitas tuh sebenarnya sih ini ya, sewaktu saya kembali dari Australia, saya balik ke Indonesia kan di tengah tahun 2017 ya. Eee, dan ya itu setelah balik ya fokus di kampus kan, ngajar, bangun materi pembelajaran dan juga penelitian ya. Baru di 2019 itu saya sudah mulai, agak sedikit ini ya, agak sedikit jenuh ya dengan materi dengan aktivitas mengajar yang kalau di kampus itu kan selalu mengajar materi yang sifatnya introductory ya, fundamental gitu kan, dan itu kan terus-terusan diulang gitu kan. Eee, akhirnya saya mulai merasa agak sedikit jenuh dan saya butuh untuk, mendapatkan sesuatu yang baru, ya. Dan perasaan resah itu sebenarnya udah muncul sejak tahun 2017 sih. Jadi begitu pulang dari Australia itu saya udah mulai ngerasa resah dan udah mulai aktif tuh ngambil beberapa courses di Coursera waktu itu. Tapi saya masih merasa nggak cukup. Saya sih masih merasa bahwa, oh ya saya tuh masih pengen belajar lebih, gitu. Akhirnya ya itu, komunitas Python ID ya. 2019 saya coba submit proposal untuk developer talk di Python ID 2019, proposalnya di-accept, saya developer talk di 2019 di Surabaya waktu itu, di Universitas Ciputra Surabaya, dan di sana saya benar-benar bisa ngelihat bahwa, wow, ternyata ya tech company di Indonesia itu juga sangat vibrant ya. Itu benar-benar momen di mana wawasan saya benar-benar terbuka. Dan ternyata banyak juga loh software engineer di Indonesia itu yang keren-keren gitu kan ya, yang luar biasa banget. Karena kan saya termasuk orang yang old fashion ya. Saya ngelihat kan konteks, perusahaan IT kan perusahaan IT mungkin di era awal tahun 2000-an ya, dan ternyata di era sekarang ini sudah jauh berbeda gitu kan ya. Data science juga diimplementasikan dengan sangat agresif sekali di Indonesia sekarang ini gitu kan. Dan banyak juga data scientist, bukan banyak ya, memang secara alami juga yang namanya data scientist juga kan baca paper, baca research paper, melakukan banyak eksperimen, yang melakukan A/B testing dan lain-lainnya, menerapkan statistics ya. Dan ya itu,
sebelum tahun 2019, sebelum saya mengikuti PyCon ID 2019 itu saya sama sekali nggak punya wawasan seperti itu. Ya. Oh, Dan di oh, 2019 itu jadi terbuka dan akhirnya menjadikan saya jadi pengen lebih jauh nih ya engage dengan komunitas. I Gitu. see. Itu momen yang luar biasa sih. Oke, berarti ya mungkin karena Om Setia punya latar belakang pengetahuan tentang apa yang terjadi di industri IT di luar negeri dengan yang sekarang sekarang ini, kira-kira apa pendapat Om Setia mengenai talent-talent Indonesia dibanding dengan talent-talent luar? Eh, Indonesia punya banyak talent yang bagus sih sebenarnya. Gitu. Cuma jumlahnya belum banyak. Ya, jumlahnya nggak banyak nih. Makanya kan sekarang ini kalau dicermati ya, ini kan krisis banget kita nih. Kita ini krisis talenta digital. Iya. Dan saya sebagai akademisi ini termasuk yang merasa bersalah nih. Karena kan harusnya yang mensuplai ya, Mencetak, ya. mencetak ya talenta-talenta digital baru gitu kan. Tapi ya ini mengalami kesulitan untuk catching up ya. Dan ya harapannya sih ini dengan makin aktifnya komunitas-komunitas ID yang ada di Indonesia kayak PHP ID, Python ID ya. Harapannya bisa membantu itu. Terus juga ya harapannya akademisi juga mulai banyak yang juga ikut terjun ke komunitas supaya bisa melihat ya bagaimana sih dunia IT atau tech industri di Indonesia sekarang ini perkembangannya seperti apa dan juga mendorong mahasiswanya juga untuk terjun di komunitas. Itu setelah saya ikutan PyCon ID 2019, saya selalu mendorong mahasiswa saya untuk ikutan di komunitas ya karena dengan terjun di komunitas itu wawasan jadi terbuka nantinya. Jadi I bisa see. ngelihat gitu loh ya. Misalkan belajar data structure itu buat apa gitu kan. Tapi begitu terjun di komunitas akhirnya jadi terbuka wawasannya, oh ternyata buat ini loh, butuh loh kita itu. Gitu. Itu sih. Karena um, kalau dari sisi dosen sendiri kan, dosen itu kan bukan praktisi. Ya. Kan nggak bisa ngasih insight juga kan mengenai, oh ini loh kepakainya di sisi ini loh. Kalau ini nanti kepakainya di sisi ini loh. Gitu. Dan ya tadi ya, gap tadi itu bisa diisi dengan ya tadi, terjun di komunitas dan bisa bertemu dengan banyak praktisi nantinya. Ya, wawasan jadi lebih terbuka. Gitu. Wow, itu teman-teman dengar tuh apa yang dibilang sama Om Setia. Komunitas nih. Ini ada Penting banget pertanyaan menarik komunitas. nih dari Om Jimmy. Ada dua pertanyaan, tapi yang pertanyaan pertama OOT nih. Mhm. Cerita latar belakang dari pemilihan background dong. Oh, mau bilang Yang di oke, belakang, oke. yang di Yang di belakang. belakang ini ya. Oke, oke. Ya ini sebenarnya accidental ya, karena kan saya nggak punya ruangan kerja sebenarnya. Dan ya saya cuma punya kamar, ini kamar tidur biasa nih, saya pakai juga kadang-kadang untuk tidur gitu kan. Eh Ini hanya regular room yang saya pakai untuk buat video sebenarnya. Dan bukan treated room juga ya. Ini tembok biasa dan nggak ada peredam suaranya. Eh Terus kenapa kok pakai boneka? Ya karena kalau kasur kosong tuh serasa hampa gitu kan. Akhirnya ya itu awalnya sih nggak sengaja ya anak saya naruh beberapa boneka di belakang. Tapi kayaknya oke juga ya ada boneka ya. Oke Akhirnya juga ya. ngumpul semua bonekanya di belakang I gitu. Nah, see. kenapa nggak pakai virtual background? Karena eh, Zoom yang saya gunakan ini dia punya masalah nih kalau saya set virtual background dia jadi kacau nantinya gitu. Akhirnya ya sudahlah backgroundnya as it is aja gitu. Seperti apa adanya aja seperti ini gitu. Paling ya ini saya Oke. coba tata letaknya ya biar nggak terlalu berantakan banget gitu. Itu aja sih. Kata Om Jimmy backgroundnya udah jadi signature dari Indonesia Belajar katanya. Iya, akhirnya jadi signature ya sekarang ini ya. Ini Aduh. pertanyaan seriusnya. Konsistensi dari Om Jimmy lagi, konsistensi pembuatan video Pak Setia seperti apa ya? 1 bulan mesti buat satu video kah dan bisa butuh berapa lama untuk menghasilkan videonya? Kemudian setiap hari kah atau pada saat weekend saja? Oke, oke. Kalau untuk proses pembuatan video sendiri, kalau di awal sih target di awal itu saya nggak muluk-muluk sih seminggu at least ada satu gitu, seminggu ada satu. Ya. Tapi ketika pandemi itu, ya, tergantung topik juga sih. Kayak waktu saya menggarap Python Pandas itu, eh, saya bisa upload tiap hari gitu. Karena kan saya benar-benar udah bikin list dulu nih. Saya mau bahas apa aja sih? Ya, karena kan fokusnya di tips and tricks Python Pandas nih.
gitu. Dan saya juga udah punya pandangan bahwa oke materi tersebut nanti bisa dipakai untuk mendukung materi pembelajaran di kelas misalkan pengenalan data science gitu kan. Saya udah bikin list dulu mau bahas apa aja, terus ini berupa videonya video pendek ya karena kan kalau ngomongin tips and tricks Python Pandas tuh mungkin durasi videonya hanya 5 menitan, 5 atau 10 menitan. Nah, kalau video-video seperti itu, pertama pasti saya bikin code-nya dulu tuh. Ya, saya buat code-nya dulu, terus saya juga pikirkan saya mau ngejelasinnya kayak gimana. Ya, karena ini videonya pendek, berarti penjelasannya juga harus pendek, ya, singkat, padat, jelas. Dan untuk model-model video kayak gitu, saya bisa record, misalkan sekali record itu untuk 10 video. Enggak 10 Oh, 10 record untuk 5 video, sorry. 5 video, terus ngeditnya dalam waktu bersamaan nantinya. Gitu, begitu record selesai untuk 5 video, terus tinggal saya potong-potong. Gitu. Itu bisa saya upload satu persatu setiap hari. Gitu. Tetapi untuk materi-materi yang lebih berat ya, kayak misalkan machine learning gitu kan, bahas mengenai misalkan random forest atau SVM. Nah itu saya butuh mikir itu. Saya mikirnya lumayan panjang. Satu video itu proses berpikirnya bisa jadi 3 minggu gitu. Untuk benar-benar memikirkan gimana caranya. Karena kan gini nih, kalau machine learning kan biasanya nggak akan bisa lepas dari formula matematika, ya, mathematical formula. Dan nggak bisa dipungkiri ya, sebagian besar orang tuh ketika dihadapkan pada mathematical formula kan langsung apa ya, trauma-trauma masa kecil kan muncul semua itu. Artinya saya benar-benar harus berpikir di gimana caranya ya. Saya tuh jangan sampai overly use ya, jangan sampai terlalu banyak menampilkan formula matematika, tetapi saya tetap harus menampilkan formula matematika karena memang butuh gitu. Tapi juga saya harus memikirkan bagaimana agar kalau saya memunculkan formula matematika tersebut, formula tersebut bisa dimunculkan dengan se-friendly mungkin dan semudah mungkin untuk ditangkap. Gitu. Karena kan kalau untuk belajar, yang paling penting kan awalannya sebenarnya. Kalau di awal sudah antipati, itu nggak akan progressing nantinya. Jadi yang penting adalah di awal tuh tumbuhkan ketertarikan dulu. Yang tadinya punya trauma dengan matematika, ya harapannya ya ketika dimunculkan formula matematika tersebut tidak muncul trauma ya, tapi justru muncul healing ya. Oh, yang iya dulunya betul. traumatik jadi oh ternyata tidak semengerikan itu gitu loh. Itu yang Ah, I see. diharapkan sih gitu. Tapi ya itu prosesnya juga harus dipikirkan dengan matang gitu. Kayak contohnya lagi waktu saya membahas time series. Awalnya saya mau bahas time series dengan menggunakan Python. Tapi saya pikir kayaknya agak repot ini kalau time series harus saya bahas dengan Python dulu. Ya, akhirnya ya banting setir tuh. Materi time series-nya saya bahas dengan menggunakan Google Sheet misalkan. Ya, karena kan lebih bisa dilihat secara visual ya. Oh, datanya kolomnya seperti ini, nanti prosesnya seperti apa. Gitu. Nanti baru berikutnya saya punya planning untuk ya bahas secara programatiknya dengan Python. Gitu sih. Itu. Oke. Pertanyaan berikutnya mungkin kan beberapa videonya Om Setia juga ada Linux-nya, ada functional programming-nya dan terutama AWS. Nah, itu bisa cerita soal ini. Oke, oke. Kalau Linux sih sebenarnya karena saya in love dengan Linux ya, dan ya saya ingin lebih banyak mempengaruhi orang untuk menggunakan Linux sebenarnya. Di kampus sendiri saya selalu mempengaruhi mahasiswa saya untuk menggunakan Linux, walaupun nggak banyak juga yang terpengaruh gitu kan, tapi ya ada sih satu dua yang terpengaruh gitu kan. Dan ya itu, yang menarik adalah sewaktu saya membuat video-video ulasan seputar Linux itu ternyata banyak yang terpengaruh gitu. Jadi saya makin semangat nih sebenarnya waktu mengulas Linux atau sewaktu memberikan penjelasan seputar Linux ya. Dan ya itu sih karena kalau menurut saya itu oke bukan berarti saya fanatik dengan Linux ya. Oh, semua orang harus pakai Linux ya. Karena saya punya teori bahwa ketika seseorang ya terutama sekali mahasiswa ya, mahasiswa ataupun pelajar yang di bidang IT, kalau mereka sewaktu menjalani studi sebagai pelajar ataupun mahasiswa dan menggunakan Linux, itu most likely mereka jadi ter-trigger nih, hasrat untuk nguliknya, ya. Karena kan ada banyak hal yang bisa di-tweak ya dari Linux itu. Itu kan sangat modular sekali. Dari distro aja kan bisa milih banyak macam-macam Hmm. ya.
Terus belum lagi dari init sistemnya ada macam-macam. Belum lagi sekarang kan ada trennya ke immutable Linux ya, ada Fedora Kinoite ataupun Fedora Silverblue. Terus kemarin juga dapat racun baru mengenai Nix OS itu. Itu kan banyak banget tuh yang bisa di apa ya, dioprek gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih saya highly recommend banget sih buat teman-teman pelajar dan mahasiswa untuk pakai Linux gitu kan. Bukan berarti untuk jadi fanatik dengan Linux ya, tapi ya itu untuk men-trigger hasrat dan gelora untuk ngulik dan ngopreknya sih, gitu. Kalau terkait Oh. cloud computing sebenarnya saya cukup beruntung aja sih, karena sebelumnya saya nggak paham mengenai cloud dan nggak pernah punya interaksi dengan cloud juga ya, nggak punya hands-on experience dengan cloud juga. Saya cukup beruntung ya itu gerbang saya itu ya gara-gara komunitas Python ID juga. Karena di komunitas Python ID itu kan ada Mbak Farah ya, Mbak Farah Clara yang kebetulan juga Amazonian ya. Jadi waktu itu Mbak Farah itu ke Bandung, terus saya dan dia bilang bahwa oh ya aku lagi ada di Bandung loh, sekarang lagi garap AWS Community Day gitu kan. Kalau mau bisa apa catch up kata dia. Dan akhirnya itu saya datang itu ke AWS Community Day, akhirnya diperkenalkan lah dengan teman-teman AWS, waktu itu juga dikenalkan dengan Bro Petra ya. Ya akhirnya gayung bersambut tuh sampai sekarang nih. I see, I see. Gitu. By the Makanya way, berarti komunitas tuh Om penting Setia di banget itu. Bandung. Dia domisilinya? Betul di Bandung, di Oh Bandung. iya. Dosen di kampus mana? Saya Di belum. Maranatha, saya di Maranatha, Bandung. Maranatha. I Mhm. see. Oh, gitu ternyata ceritanya teman-teman. Karena sebagai informasi teman-teman, Om Setia ini adalah AWS Hero di Indonesia. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Om Denny Julianto. Nah, ini kan Teman Pak belakangan Denny. Om, Om Setia ini sudah mulai jadi ini juga kan podcast. Nah, ini tips trik menjadi host event bagaimana katanya ini? Oh, host podcast mungkin ya atau host live stream. Ah, Oke, saya kurang. jawab dua-duanya deh, saya jawab dua-duanya deh. Ya Oke. jawab dua-duanya aja. Kalau host podcast itu yang pertama host podcast bagi saya itu opportunity yang menarik ya. Karena dengan menggelar sesi podcast itu menjadikan saya lebih punya banyak peluang untuk approach banyak orang-orang keren nih, gitu. Karena kan misalkan saya mau ngobrol sama Bang Peter gitu kan, kan nggak mungkin juga ya tiba-tiba out of the blue gitu kan, "Bang Peter saya ngopi bareng," itu kan agak aneh ya gitu ya. Tapi kalau misalkan, "Bang Peter podcast sama saya yuk," gitu, itu kan lebih lebih enak ya, lebih jelas gitu ya. Yes. Dan itu akhirnya ya podcast tuh sangat-sangat inilah, sangat-sangat membuka kesempatan bagi saya untuk bisa engage dengan banyak orang-orang yang luar biasa ya. Salah satu yang yang apa ya, yang punya kesan tersendiri itu waktu podcast dengan Pak Ono, ya. Pak Ono Hmm. Purbo itu kan idola saya sejak dulu itu. Hmm. Terus juga ada cerita lucu tuh dengan Pak Ono itu. Jadi Pak Ono itu saya kontak beliau via email, "Pak Ono, kalau saya ajak podcast di channel Indonesia Belajar membahas seputar dunia IT di Indonesia, apakah Pak Ono berkenan?" Gitu kan. Saya send emailnya itu di pagi hari menjelang siang. Lalu di siang hari langsung di-reply oleh Pak Ono, beliau bilang bahwa, "Oke kalau gitu sore ini aja kita podcast." Dan saat itu kondisinya saya belum punya pertanyaan. Jadi saya yang panik waktu itu. Saya benar-benar panik, langsung saya bilang ke istri saya nggak boleh diganggu dalam 3 jam ke depan gitu kan, atau 2 jam ke depan, saya langsung tutup pintu ya, saya langsung ini, susun pertanyaan waktu itu. Jadi itu benar-benar easy detail banget, tapi itu jadi momen yang epic kalau menurut saya, gitu. Jadi ya itu sih kalau untuk podcast itu, akhirnya dari situ saya benar-benar belajar ya, karena kemungkinan kemungkinan di kemudian hari saya bisa bertemu dengan beberapa tokoh IT yang punya tipikal seperti Pak Ono juga nih. Jadi Hmm. sebelum reach out saya harus prepare pertanyaan dulu. Gitu. Oke, wah Itu menarik banget. fenomenal Itu sih. ya mungkin buat saran, tips dan trik buat Om Denny. Karena Om Denny juga mulai membangun channel ngobrol 1 jam. Jadi Iya semoga iya. sukses lah. Semoga. Yap. Tadi itu ada slide-nya. Nanti Om Denny kalau belum baru nonton nanti mundur. Tadi ada komitmen ya, Mhm. motivasi, Motivasi, komitmen. mhm, Terus yang ketiga apa ya? Saya lupa. ya itu sih motivasi, komitmen, terus juga investasi ya, karena kan investasi Prestasi waktu. Yas. Dan yang terakhir, apa yang terakhir ada 4? Saya lupa. Bentar, saya juga lupa ini Pokoknya sebentar. menyangkut Mhm.
jangan bosan gitu. Apa yang terakhir tuh? Sebentar. Itu slide juga sudah saya buat lumayan Lu lama tutup. itu soalnya. Jadi saya juga agak lupa nih. Sebentar ya. Hang on. Oh ya, terakhir enjoy, harus menikmati. Enjoy, itu Itu penting itu. enjoy. Itu penting itu. Kalau nggak Hamdani, enjoy, enjoy. harus enjoy. Wow, asik. Ya, itu juga tips saya. Saya memang kalau sudah ada podcast juga kan, sekarang ada malam bareng Peter, saya juga bikin podcast. Nah, kalau saya memang agak gimana, nggak bikin pertanyaan. Saya suruh pematerinya yang bikin pertanyaan. Kamu mau Oke. jawab pertanyaan apa? Jadi dia yang bikin, dia yang jawab. Gitu kalau saya modelnya. Mau cari cepet aja saya. Oke deh, wah menarik banget nih. Wah, sayang waktunya juga sudah selesai, sudah mau jam 8. Thank you banget nih buat Om Setia yang sudah sharing dengan kita. Asik banget lah topik kita malam hari ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Dan di bagian terakhir mungkin Om Setia ada yang mau disampaikan buat teman-teman terkait mau disimpulkan sekaligus memotivasi dan ya memberi insight buat teman-teman. Silakan. Oke. Ya pertama-tama saya ucapkan sekali lagi terima kasih nih untuk Bang Peter dan juga untuk PHP ID Online yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi mengenai perjalanan channel Indonesia Belajar. Dan harapan pribadi saya sih makin banyak ya di antara teman-teman praktisi IT khususnya sekali yang praktisi IT maupun akademisi ya yang mau berbagi ya, karena kondisi sekarang ini di Indonesia kita tuh tech company makin banyak, makin berkembang, tetapi jumlah talenta digitalnya kita nggak berbicara mengenai jumlah lulusan IT ya. Kalau jumlah lulusan IT memang terus bertambah ya, cukup signifikan. Tetapi jumlah talenta digitalnya itu nggak banyak ya. Dan kita tuh benar-benar kondisinya sekarang ini krisis gitu. Jadi ya saya banyak berharap sih ya teman-teman praktisi yang pakar-pakar ini ya mau sedikit berbagi lah ya. Kalaupun nggak sempat membuat video pembelajaran, nggak sempat menulis blog, ya at least mau mengisi beberapa sesi-sesi misalkan di PHP ID online ataupun di sesi-sesi di Indonesia komunitas Belajar. itu akan sangat-sangat membantu sekali nantinya untuk memunculkan talenta-talenta digital baru di Indonesia. Gitu aja sih paling kalau dari saya. Yes, itu teman-teman pesan dari Om Setia. Kalau misalnya ada teman-teman yang pingin kontak, Om Setia kontaknya kemana? Oh, kontaknya nanti bisa ke Twitter sih. Jadi mostly saya cukup aktif di Twitter @BOEDYBIOS ya, Budi Bios Budi gitu. Bios, ya sip. Oke teman-teman, waduh luar biasa. Jadi jangan lupa bikin channel pembelajaran biar Indonesia tambah banyak nih Yep, channelnya. Kita betul. duplikasi lah Om Setia nih 100 orang kalau perlu biar tambah banyak channelnya. Orang mau punya alternatif untuk belajar mesin learning banyak channel gitu. Mau belajar Linux banyak channel. Gitu. Oke deh. Terima kasih Om Setia untuk sharing kita yang menarik malam hari ini dan sebagai pengumuman teman-teman, kita nanti akan ketemu lagi di online learning berikutnya minggu depan. Karena bulan ini kita akan banyak membahas mengenai topik WordPress dan kita akan bersama dengan Om Sinar yang akan berbagi topik mengenai kontribusi dalam komunitas WordPress. Beliau adalah leader di WordPress Gresik dan mereka akan bikin event besar WordPress Conference kalau nggak salah di akhir tahun ini. So ini sangat akan menarik buat kita untuk teman-teman yang ada di komunitas WordPress untuk berkontribusi juga di komunitas WordPress. Dan ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Carikbot aka Om Luri Darmawan. Teman-teman yang mau mengakses pembelajaran PHP AD Online Learning dari edisi 1 sampai dengan 203 malam hari ini bisa berkunjung ke learning.byphp.id atau follow Carikbot di Telegram dan ketik PHP AD Learning Python atau misalnya AWS atau apapun yang terkait dengan topik-topik yang menarik buat teman-teman. Nanti video-videonya akan disuggest dan teman-teman bisa nonton kembali termasuk topik kita yang menarik mengenai Brief Story Indonesia Belajar. Nah, teman-teman bisa nonton di channel Tekno Bareng Peter di YouTube. Dan PHP ID Online Learning masih membuka donasi. Teman-teman yang mau berdonasi silakan berkunjung ke s.byphp.id/donasi atau via traktir.id menggunakan e-wallet teman-teman dan saya tunggu donasi teman-teman. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP di Online Learning. Terima kasih untuk semua yang sudah ikutan. Terima kasih untuk Om Setia Budi yang sudah membagikan topik yang menarik buat kita malam hari ini dan semua yang sudah hadir. Thank you banget. Bye-bye. Om Setia, bye-bye.